Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa ali. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abghadul ibadi ilallahi man kana thawbahu khairan min amali. Intinya hamba Allah atau para manusia yang paling dibenci oleh Allah ialah yang mana dia mempunyai dua pakaian atau pakaian zohirnya dia lebih bagus daripada amalnya. Dikata Nabi Muhammad begitu. Jadi hamba yang paling dibenci sama Allah itu ialah seorang hamba yang pakaian luarnya lebih bagus, lebih baik daripada amalnya. Itu yang paling dibenci sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Antakuna thiyabuhu thiyabal anbiya'i wa amaluhu amalal jabalina. Dia berpakaian seperti pakaian para nabi, maksudnya pakaian luarnya itu bagus, pakaian luarnya indah, pakaian luarnya cakep. Nah, tapi dia punya perbuatan seperti perbuatan orang-orang yang zalim. Nah, seperti perbuatan orang-orang penjahat. Nah, maksudnya dalam hadis ini Nabi Muhammad memperingatkan kepada kita agar kita itu selalu memperbagus dua pakaian kita. Jadi di samping kita harus memperbagus pakaian zahir kita, apa pakaian zahir? Baju, celana, sarung, peci, topi. Nah, itu pun Nabi Muhammad menganjurkan. Artinya kita biar nih jadi orang Islam menjadi seseorang yang bersih, yang rapih. Tuh, Nabi Muhammad menganjurkan. Makanya kan di dalam sejarah juga yang pertama kali ngajaran kebersihan adalah umat Islam. Yang pertama kali ngajarin kebersihan umat Islam. Zaman dulu tuh orang-orang di Eropa atau di Yunani, peradabannya meskipun dia udah maju, tapi mereka belum ada yang namanya punya kamar mandi. Mereka maaf kalau misalnya buang air besar, itu kotorannya dikumpulin, ditaruh di ember yang dari kayu, taruh depan rumahnya. Bisa kebayang nggak tuh baunya bagaimana itu? Wah, luar biasa, berarti itu baunya nggak sanggup kita. Tapi Islam datang, diajarkanlah bagaimana caranya kebersihan. Baru tuh dibikin yang namanya ada kamar mandi. Baru tuh dibikin ada yang namanya orang itu
Setiap hari dia harus mandi bebersih. Makanya kalau ente baca kitab fikih, semuanya pasti di awal tentang apa? Babu toharoh. Bab mengenai tentang apa? Bersuci atau kebersihan. Jadi agama Islam, Nabi Muhammad menganjurkan juga kita untuk hidup selalu rapi, selalu bersih. Penampilan luar kita harus rapi, bersih. Itu yang kepengen, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pakaian yang pertama. Nah, pakaian yang kedua yang Nabi Muhammad kepengen kepada kita, kita juga harus bagus pakaian lahir kita, pakaian batin kita. Apa pakaian batin kita? Nih, kita punya hati. Hati biar bagus. Hati biar cakep. Hati biar indah. Hati kalau udah bagus, maka dia punya amalan bakalan bagus. Hati kita harus tata nih yang rapi. Jangan yang namanya kemasukan tuh bisikan-bisikan setan, hasut sama orang, dengki sama orang. Nah itu setiap hari kita itu digodain sama setan seperti itu. Makanya hati yang bersih itu bukan berarti dia terbebas dari benih-benih hasad, benih-benih dengki. Bukan. Tetap hati yang bersih itu dia bakalan diserang terus tuh. Namanya penyakit hasut, iri sama orang, dengki sama orang, gedek sama orang. Nah, tapi hati yang bagus itu dia lawan tuh. Dia apa? Dia lawan. Dia nggak turutin tuh. Mau ngapain sih gua hasut sama dia? Mau ngapain sih gua iri sama dia? Dia yang sukses juga kan semuanya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga bisa sehebat itu, bisa sebagus itu karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau gua ngiri, berarti gua seolah-olah nggak terima sama keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau orang nggak nerima dengan keputusan Allah, maka dia menjadi hamba yang dibenci. Nah makanya tuh Nabi Muhammad kepengen kita ini bersih zohir dan batin. Pakaian luar kita harus bersih, rapi. Pakaian dalam juga harus bersih dan rapi. Nah, dua-duanya harus seimbang tuh. Yang dalam bagus, yang luar juga bagus. Kalau dalamnya aja bagus, hatinya cakep, tapi luarnya nggak bagus, ya itu nggak dianjurkan juga sama Nabi Muhammad. Misalnya hatinya bagus, cakep, tapi pakaian luarnya dia nggak bagus. Misalnya bajunya kurang rapi, pakaiannya semau-maunya, nah itu kurang bagus juga. Dia pengennya Nabi Muhammad nih, umat Islam nih menjadi umat yang berwibawa. Gitu. Pengen jadi umat Islam nih umat yang terhormat. Makanya zahir, batin kita harus bagus, harus bersih. Rawahud Dailamiyu an Aisyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami dari Sayyidatina Aisyah.